Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran online. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, tentang perubahan lingkungan. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa saja faktor yang mempengaruhi ketersediaan siklus air tanah. Kemudian kita akan mempelajari tentang peristiwa non-fiksi, lalu tentang pola lantai ya. Sebelumnya kita ulang kembali apa itu pengertian dari siklus air ya. Siklus air adalah siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah sebabnya kenapa air selalu tersedia di bumi, ya, karena adanya siklus air. Namun kita harus pahami bahwa meskipun air selalu tersedia di permukaan bumi ini, namun ketersediaannya dapat menipis atau berkurang. Ya, karena itu kita harus bijaksana dan harus berhemat dalam menggunakan air. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi siklus air tanah. Yang pertama adalah curah hujan, material batuan, lereng pegunungan, dan keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Kita akan mempelajari satu persatu ya, bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi siklus air tanah. Yang pertama adalah curah hujan ya. Kenapa curah hujan mempengaruhi siklus air tanah? Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang akan tersimpan. Ya, betul ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah yang kedua adalah material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Lalu faktor yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut tetap mengalir sehingga air yang tersimpan sangat sedikit. Ya, karena faktor kemiringan tadi. Faktor yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam mengemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Ya, tadi karena adanya pengaruh tumbuhan. Karena tumbuhan memiliki akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Faktor yang mempengaruhi siklus air tanah berikutnya adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi.
Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah ya. Karena tumbuhan mempunyai akar yang berfungsi untuk menyerap air. Kemudian air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Itulah kenapa keberadaan tumbuhan sangat berperan penting dalam ketersediaan siklus air tanah. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Kemudian, apa saja pengaruh siklus air pada musim kemarau? Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan tentu saja jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Karena pada musim kemarau, sinar matahari itu cukup terang ya dan cukup panas sehingga menyebabkan uap air yang diuapkan itu jauh lebih banyak. Karena itu, apabila musim kemarau berlangsung terus-menerus, maka dapat mengakibatkan berkurangnya sumber air minum, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati ya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air. Kemudian penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Nah, ini adalah yang terjadi apabila musim kemarau berlangsung terus-menerus dan masih banyak contoh lagi yang lainnya. Kalian dapat mengamati dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita akan belajar tentang mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan menggunakan diagram alir. Diagram alir ini merupakan skema atau bagan yang berurutan. Nah, sebelumnya kita akan baca bersama teks non-fiksi dengan judul Siklus Air Tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Mohon maaf, hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, anak-anakku, itu adalah teks non-fiksi dengan judul Siklus Air. Sekarang kalian kerjakan soal berikut ini ya. Tulislah proses terjadinya air tanah. Proses terjadinya air tanah bagaimana ya menurut teks tersebut yang sudah kalian baca tadi bersama-sama. Kemudian, nah ini adalah diagram alir. Tentang siklus air tanah, kalian tuliskan peristiwa 1 yang penting apa, kemudian peristiwa 2, lalu peristiwa 3. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya. Masing-masing kalian tuliskan di sini peristiwanya apa saja. Nah, siapa di antara kalian yang senang menari?
ya, atau yang pernah membaca tentang tari daerah mana yang kalian pahami. Nah, penari tersebut menarikan itu dengan mereka biar gerakannya lebih teratur, mereka menggunakan pola lantai ya, agar gerakannya lebih teratur dan lebih indah dilihat. Pola lantai itu dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Nah, pola lantai yang berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai berupa garis lengkung itu dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis ke belakang. Berikut adalah beberapa contohnya. Pola lantai diagonal, pola lantai segi 5, pola lantai vertikal. Nah, ini ya, pola lantai gerak lurus, garis lurus, ini yang diagonal. Ini termasuk pola lantai lurus. Kemudian ini diagonal, lalu horizontal, lalu garis lurus ke depan. Nah, yang ini, yang lingkaran ini, pola lantai garis lengkung. Nah, ini adalah beberapa pola lantai yang dilakukan oleh atau digerakkan oleh para penari. Ya, anak-anakku semuanya, demikian pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Tetap semangat belajar dari rumah. Sholat 5 waktu, rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.